Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai karya ilmiah. Perkenalkan, saya Rahmat Al-Zanjani, BP 1910-24-3006, asal jurusan Budidaya Perkebunan, Fakultas Pertanian. Perkenalkan, saya M. Afraldo Malik, BP 1910-24-3011, asal jurusan Budidaya Perkebunan, Fakultas Pertanian. Perkenalkan, saya Kamilia Zahra Alamsyah, nomor BP 2010-732032, dari jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya. Pertama, definisi karya ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat didefinisikan sebagai laporan tertulis tentang hasil suatu kegiatan ilmiah. Definisi yang lebih kompleks dapat dikemukakan bahwa pengertian karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu masalah berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium, ataupun kajian pustaka yang didasarkan pada pemikiran atau metode ilmiah yang logis dan empiris. 2. Jenis karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah. Menurut Broto Wijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah dapat juga berarti tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Karya tulis ilmiah dikategorikan dalam 11 kategori, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi, monograf, referat, serta kabilitas. Yang kedua, karya semi ilmiah. Karya tulis semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya, atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan dan penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis karena sering dimasukkan karya tulis non-ilmiah. Contoh karya semi ilmiah ialah artikel, resensi, resum, dan sinopsis. Selanjutnya, karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau bisa digunakan tidak terlalu formal. Contoh karya non-ilmiah ialah dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Kemudian, contoh karya ilmiah. Contoh karya ilmiah ialah pentingnya tidur siang bagi kesehatan tubuh. Kemudian, contoh karya semi ilmiah dari artikel Lunturnya Budaya Santun. Dan contoh karya non-ilmiah dari dongeng Petualangan Rusa dan Trenggiling. Yang terakhir ada perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator pertama yaitu sistematika. Dari sistematika, karya tulis ilmiah memuat pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang. Sementara, karya semi ilmiah dalam cerpen, dongeng, dan novel memuat abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Dan untuk drama, memuat prolog, dialog, dan epilog. Untuk sistematika karya non-ilmiah terdapat pendahuluan, isi, dan penutup.
Dalam indikator diksi atau pilihan kata atau gaya bahasa, karya tulis ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang resmi dan memakai kata baku atau istilah ilmiah. Karya semi ilmiah menggunakan gaya bahasa formal dan populer yang mengutamakan istilah umum. Sementara karya non-ilmiah menggunakan bahasa yang konkret atau abstrak dengan gaya bahasa konotatif dan populer. Untuk dasar penulisan, karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya, sementara karya semi ilmiah dan karya non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi. Dan fakta yang disimpulkan pada karya tulis ilmiah merupakan fakta yang disimpulkan dengan sifat objektif, sementara karya semi ilmiah dan karya non-ilmiah faktanya disimpulkan secara subjektif. Dalam karya tulis ilmiah memuat hipotesis, sementara karya semi ilmiah dan karya non-ilmiah tidak memuat hipotesis. Sifat karya tulis ilmiah bersifat metodis dan sistematis, sementara karya semi ilmiah usulan-usulannya bersifat argumentatif dan karya non-ilmiah bersifat imajinatif. Karya tulis ilmiah juga bersifat netral, karya semi ilmiah bersifat persuasif, dan karya non-ilmiah juga bersifat persuasif. Untuk validitas, karya tulis ilmiah melakukan pembuktiannya melalui pengamatan atau observasi, karya semi ilmiah melakukan pembuktiannya melalui fakta-fakta umum, dan karya non-ilmiah tidak terdapat dukungan bukti di dalamnya. Untuk ejaan, karya tulis ilmiah dan karya semi ilmiah menggunakan ejaan yang baku, sementara karya non-ilmiah menggunakan ejaan yang tidak terlalu formal atau tidak terlalu baku. Untuk kata hubung, kami menemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan yang terdapat dalam kata hubung yang digunakan dalam ketiga karya tulis tersebut. Kata hubung yang digunakan dalam karya ilmiah ialah dan sebagai penanda hubungan penambahan, serta penanda hubungan pendampingan dengan penanda hubungan penjumlahan atau penanda hubungan pemilihan, melainkan penanda hubungan perlawanan, tetapi penanda hubungan perlawanan, padahal, sedangkan, sebaliknya, namun, sebagai penanda hubungan pertentangan, hanya, penanda hubungan membetulkan, bahkan, penanda hubungan penegas, malah atau malahan, penanda hubungan penegas, apalagi, lagi pula, jangankan, sebagai penanda hubungan penegas, kecuali, penanda hubungan membatasi, kemudian penanda hubungan mengurutkan, lalu selanjutnya sebagai penanda hubungan mengurutkan, yaitu dan yakni sebagai penanda hubungan menyamakan, ialah, adalah, dan bahwa sebagai penanda hubungan menyamakan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.